Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, dari beberapa obrolan di mana minggu ini Aki keliling di Bandung Barat di 4 wilayah, selain daripada undangan resmi dari Dinas Tenaga Kerja, Aki juga silaturahmi kepada kawan-kawan kita, para petugas lapangan KB. Kemudian ada yang bertanya, gimana Ki hasil inti daripada kukurilingan Aki? Aki akan membahas, obrolan ini agak panjang pasti. Dan bukan hanya sekadar yang di KB, tapi Aki juga akan cerita tentang sama PKK dan Sekdes, bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Yang pertama, sebetulnya program-programnya berjalan menurut versinya, berjalan menurut zamannya. Kalau ini yang memang dianggap bagus, lanjutkan. Kenapa tidak? Karena ini kaidahnya, karena ini mekanismenya, karena ini kebijakannya, ini lanjutkan. Namunnya begitu. Kalau kita berangkatnya kembalikan dari masalah. Aki diundang itu tentang PMI, pekerja migran Indonesia, itu karena ada masalah. Gitu ya. Jadi dari segi masalahnya berbeda. Nah, kalau sekali lagi, kalau memang ini adalah mekanismenya seperti ini, ya sudah. Tapi setelah kita bongkar misalnya yang kelihatannya semut puluhan tahun, tapi ternyata setelah gubernur menyatakan bahwa ini orang-orang ini terjerumus dalam ketidakbenaran, padahal dia ibadah, padahal dia sholat, tapi dia menempati tempat pemerintah, tidak pakai izin, tidak bayar pajak, kadang-kadang merusak situasi lingkungan, merusak kehidupan masyarakat yang banyak. Itu yang diluruskan. Nah, kalau bertanya kepada Aki sekarang, ada beberapa program itu, apapun programnya, apapun hasil yang ingin dicapai, dalam versi Aki adalah ada hal-hal yang lain. Yang pertama adalah analisa sasaran. Itu, jadi bukan pendataan. Ditanya ke PKK, ibu pendataan apa? Kumaha hasilnya? Kempa, sama aja. Cuman pendataan. Pas dikerjakan di depannya sendiri, solokan becek penuh sama sampah, dibiarkan. Kan itu lingkungan. Ditemerkeun KRT hari PKK naon gawena, itu salah satu. Karena kemarin lagi ketemu dengan seluruh istri kepala desa se-Bandung Barat. Seluruh, walaupun yang mewakilkan itu dia hadir tetap ya. Artinya anggaplah ketua tim penggerak KKK-nya ada. Juga Aki ketemu dengan seluruh juru tulis desa atau sekdes. Begitu aja. Jadi dia itu cerita tentang program, ternyata dibiarkan, pembiaran itu. Di kita ini Aki tanya ke mereka tetap begitu saja. Ya, jadi berjalan dan lain sebagainya. Tapi di runtutannya itu kan analisa sasaran, ya, dari pendataan ke analisa sasaran. Nah, analisa sasaran ini berat kelihatannya. Karena ketika ditanya tidak ada ancar-ancar. Kan kita ini ceritanya pengendalian penduduk, ya, mengurus tentang kependudukan, kemudian jadi rada hare-hare. Kenapa rada hare-hare? Coba tanya hasil bulanan bagaimana, hasil tahunan bagaimana, juga tidak menjadi rangkaian. Apalagi sekarang kepala bidangnya tidak ada, misalnya diganti dengan tim. Jadi pada jalur masing-masing, bukan satu bangunan. Kan dulu itu yang namanya Bintek itu kan itu menguasai seluruh program, walaupun dia secara fungsional di salah satu komponen, begitu ya. Nah, contoh yang ditanyakan oleh Aki sekarang, kita pendataan,
Tapi pendataan itu kan disarankan ke atas, bukan untuk kerja kita sehari-hari. Karena pendataan itu, Aki tanya, mana data, mana angka, mana fakta. Sedangkan kita itu tidak usah pendataan yang begitu ribet, apalagi PKK. Hanya 10 rumah atau 20 rumah mereka mengakunya. Atau mungkin ya tidak ada begitu. Ya, 20 rumah itu tidak ada kadernya di situ. Kalaupun ada kader, mungkin hanya sekedar yang Aki suka diheureukeun teh hanya yaitu pakai baju seragam, rapat di desa dan kecamatan, ya latihan di hotel dan piknik. Mereka pada ketawa-ketawa semua, ya. Jadi itu. Nah, kita itu kan sekarang begitu ditanya, berapa jumlah kepadatan penduduk, misalnya di situ bagaimana tingkat kelahiran dibanding dengan kematian, sehingga pertumbuhan penduduknya berapa jumlah balita dibanding dengan pus, berapa jumlah balita dibanding dengan penduduk, berapa jumlah pus dibanding dengan penduduk. Itu kan semuanya merangkai, sehingga tidak paham kalau dia nyebut bahwa pusnya itu 17% atau sekian, dia tidak dianalisa bahwa pus itu tinggi. Dan pus itu tidak berubah dari tahun 70. Apa artinya? Kita melaksanakan pembangunan selama 55 tahun. Nah, dengan biaya negara yang begitu triliun-triliun. Nah, ini artinya karena kita tidak jeli dalam analisa sasaran. Makanya dalam cakot kata Aki adalah pendataan dan analisa sasaran. Itu aja dikocek. Tapi Aki kadang-kadang kehel. Ya, karena kaya dan pelayanan dibacanya cuma sedikit begitu. Karena ini artinya untuk memperlihatkan kepedulian dan ketajaman pemikiran para petugas lapangan. Ya, ketika Aki menyatakan tidak mengerti kita itu berapa jumlah RT, berapa jumlah RW, berapa rata-rata kepadatan penduduk. Kemudian kalau menceritakan jumlah balita itu misalnya adalah 15% dari penduduk, itu udah tidak benar. Tapi itu tidak diceritakan. Makanya ini bagaimana kematian, kan kesananya tuh kalau kita misalnya cerita tentang jumlah anak itu kan ada ASFR-nya, ASFR itu age specific fertility rate, yang lahir tinggi itu di mana. Kemudian akan mengglobalkan menjadi beberapa kategori, yaitu ada disebut dengan pusmupar, pus muda, paritas rendah. Nah, ini sudah tidak dipikirkan lagi. Yang kedua, pus muti, pus muda, paritas tinggi. Umurnya 23 tahun, anaknya sudah 3. Itu kan pus muti. Nah, sekarang pus tupar, pus tua, paritas rendah. Umurnya 38, anaknya 1, anaknya 2. Itu kan pus muda. Apalagi dengan pus muti, pus tua, paritas tinggi, ya. Umurnya 40 tahun, anaknya 6, itu disebut pus muti. Nah, ini tidak dijelaskan. Sekarang juga begitu. Misalnya kita cari data cari data stunting, cari data anak terlantar, tamasya dan lain sebagainya. Tapi tidak kita kaitkan berapa orang di daerah itu yang bisa menjadi orang tua asuh stunting. Kategorinya apa? Nah, itu yang tidak nyambung. Karena apa? Karena kita berpikirnya satu kelompok. Padahal kita kan sudah tahu input, proses, output, efek, dampak. Begitu. Jadi sekarang ada dampaknya enggak? Nah, ini yang kurang tajam. Dari atasnya mungkin ada pikiran-pikiran itu ada, pasti ada. Tapi ini tidak ditularkan menjadi operasional di bawah. Jadi data punya, tapi pembacaan data itu nggak paham gitu ya, nggak paham. Ini tolong kalau kita cerita tentang kependudukan dari sini dulu, analisa sasaran. Itu kan langkah KIE itu sebetulnya. Jadi bukan di pendataannya, terus pendataan, tapi tidak oprak-oprek data pendataan teh. Kemudian tidak dipakai meningkene. Ini teh PKK itu sebetulnya kan masa ya, Aki ini yang pertama. Masa selama ada di lingkungannya, kemudian tidak tahu si Anu pergi ke Mekah.
Untuk apa? Untuk jadi TKW. Piraku si Akang anu pergi ke Hong Kong, teu nyaho PKK. Nah, itu pekerjaan yang tidak jeli. Sehingga terjadilah orang Bandung Barat pakai KTP Cianjur, orang Cianjur pakai KTP Bogor, dengan penipuan-penipuan. Jadi ketahanan di tingkat RT, di tingkat RW itu mana? Tidak jeli kita. Paling-paling kan kita yang heboh itu, yang paling heboh kalau ada kawinan dan kalau ada kematian. Itu ribut biasanya saya RT. Etage diumumkan di masjid. Nah itu kehidupan sekarang itu tidak jeli. Karena apa? Karena semua. Kadang-kadang para penceramah ngaguarna dina mimbar, ngaguarna di masjid, di lapangan cuek. Orang-orang lapangan yang bercerita tentang posyandu, bercerita tentang stunting, itu hanya di situ. Tidak dibawa ke masjid. Padahal itu adalah kata Rasulullah, kata para pengajar agama, ceritakan kehidupan ini untuk pembangunan itu adalah di masjid. Disebutlah DMI, Dewan Masjid Indonesia. Sampai ada himbauan dari DMI Pak Yusuf Kala dulu ya, dengan di Jawa Baratnya itu adanya Pak Toto Abdul Fatah, bejakeun kepada ibu-ibu yang suaminya pergi ke masjid maghrib, jangan dulu dibuka kunci pantoknya supaya dia tinggal dulu di masjid membicarakan tentang kehidupan baik agama maupun dari agama. Jadi poin pertemuan Aki itu sekarang tidak jeli dengan analisa sasaran ya. Berapa jumlah ini kalikan kemana. Jadi inilah yang disebut dengan analisa. Jadi kalau kolom 5 dibanding dengan kolom 3 itu jumlahan dari kolom berapa, itu sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Hanya sekedar ketemu, ya itu aja dicari satu tapi tidak merupakan satu kesatuan. Oke? Ya jadi yang pertama perlu perbaikan. Ya, quick win itu ya. Termasuk kenapa kita pertama langsung mendata tempat-tempat tamasya. Kenapa yang kita dulu biar kerjakan dulu. Karena kita tetap bahwa anak itu harus punya 2 kartu. 1 KMS, 2 KKA. Baru anak itu akan terkontrol tentang stuntingnya. Gitu. Nah kita ke bawah. Sekali lagi mohon sampai ada molok. Memang ada ancer-ancer bahwa PUS dibanding dengan penduduk ada dulu itu. Sehingga mau bisa dibohongkan karena ancer-ancer di situ. Coba sekarang. Kalau PUS-nya itu adalah 17%, berarti rata-rata anak itu 4. Kalau PUS-nya 25%, itu rata-rata anaknya 2. Itu analisa. Padahal tidak ada ilmunya itu. Itu hanya sekedar bagaimana penghayatan seorang petugas lapangan. Oke? Itu saja dari Aki dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.